Bab 566. Apakah hanya sampai di sinilah kemampuan seorang pahlawan yang mampu melawan senjata ilahi senja? Penguasa kegelapan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat penampilan Chen Hang. Ia sangat tidak puas dengan penampilan Chen Hang. Menurutnya, karena Raja Hatim mampu menahan senjata ilahi senja, seharusnya ia juga memiliki kekuatan yang setara. Ia datang dengan harapan seperti itu, tetapi dilihat dari hasil yang ada di hadapannya, ia tidak bisa tidak merasa kecewa. Namun ini juga baik karena akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Banyak pikiran melintas di benaknya, tetapi ekspresinya tetap tenang dengan senyum tipis. Dipadukan dengan penampilan seorang anak kecil, ia tampak bijaksana dan sulit dipahami. Kemudian, di saat berikutnya, sebuah kecelakaan terjadi. Cahaya memancar. Ketika aura kekuatan ilahi dari penguasa kegelapan menyebar ke segala arah dan hampir memenuhi seluruh pikiran Chen Hang, sebuah kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Chen Hang mulai aktif secara spontan. Sebuah kekuatan ilahi yang samar menyebar ke segala arah. Pada saat kritis, kekuatan itu melindungi Chen Hang dan menghilangkan kekuatan abnormal di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kesadaran Chen Hang pulih, dan dia kembali sadar. Aura ilahi yang semula menekannya mulai menghilang dan dikeluarkan dari tubuhnya. Karena di dalam tubuh Chen Hang, ada juga aura ilahi yang sangat besar yang berkedip-kedip saat ini. Meskipun aura itu lemah dan jauh dari sekuat dan semurni aura penguasa kegelapan, esensinya sama. Keduanya berada di ranah ilahi dan termasuk dalam esensi kekuatan yang sama. Simbol-simbol bermunculan di langit. Di tubuh Chen Hang, kekuatan garis keturunan di tubuhnya secara otomatis aktif. Garis keturunan ilahi milik Dewa Api Akhir secara otomatis aktif. Itu seperti binatang buas yang menghadapi provokasi dari lawannya, dan mulai mengamuk. Gemuruh. Ruang di tempat ini perlahan berubah menjadi kehampaan. Garis keturunan yang tersembunyi di tubuh Chen Hang dan diwarisi dari Dewa Sejati sangat kuat. Setelah diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya juga sangat menakutkan. Apakah ini garis keturunan Dewa Api Akhir? Penguasa kegelapan memandang penampilan Chen Hang dan merasakan aura garis keturunan unik di tubuhnya. Pada saat ini, ia tak kuasa menahan rasa terkejut dan ragu. Lagi pula, ini sangat ampuh. Dewa Api Akhir telah jatuh. Ini adalah fakta yang telah dikonfirmasi oleh penguasa kegelapan sejak lama. Menurut akal sehat, kekuatan yang terkandung dalam keturunan dewa yang jatuh akan terus memudar. Seharusnya, era ini sudah benar-benar lenyap sekarang. Namun, penampilan Chen Hang tidak seperti itu. Garis keturunannya begitu kuat sehingga dia tidak tampak seperti keturunan dewa yang jatuh. Sebaliknya, penampilannya seperti dewa yang darahnya telah dibaptis dan diaktifkan sepenuhnya. Penampilan ini terlalu luar biasa, bahkan sampai-sampai penguasa kegelapan pun sedikit terkejut. Namun kemudian, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Di depannya, Chen Hang perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, dengan aktivasi kekuatan garis keturunan di tubuhnya, penampilannya telah banyak berubah. Wajah tampannya menjadi dingin, dan matanya dipenuhi dengan kedinginan. Matanya berubah menjadi keemasan, dan sepertinya ada semacam pancaran ilahi yang muncul saat ini. Sepertinya ada energi hukum yang menyelimuti segala arah dalam kegelapan. Energi itu muncul di tubuh Chen Hang saat ini dan langsung termanifestasi. Dan kemunculan itu membuat kelopak mata penguasa kegelapan berkedut. Daging hukum. Pada saat itu, tubuh penguasa kegelapan berhenti. Dia agak tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Daging hukum adalah sebuah proses yang harus dilalui manusia jika mereka ingin melangkah ke jalan menjadi dewa. Hanya dengan memadatkan tubuh sendiri dan mengubahnya menjadi daging hukum, seseorang dapat menahan baptisan kekuatan ilahi dan memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa sejati. Secara umum, jika seseorang benar-benar memadatkan daging hukum, maka sampai batas tertentu, itu tidak diragukan lagi merupakan ciri khas mitos cincin ke-9, dan levelnya bahkan lebih tinggi daripada legenda cincin ke-8. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Cukup untuk menghalangi 99% dari kekuatan legendaris, menyebabkan banyak orang merasa putus asa. Apa yang ditunjukkan Chen Hang bahkan lebih baik. Tingkat kekuatannya masih berada di level cincin ke-7, tetapi daging hukumnya telah terkondensasi dan cukup sempurna. Dengan daging hukum seperti itu, bahkan pengaruh kekuatan ilahi padanya akan melemah secara tak terlihat, terpengaruh oleh daging hukum. Semua kekuatan di dunia terbagi menjadi kuat dan lemah. Tingkat kekuatan ilahi memang kuat, tetapi mungkin tidak lebih kuat dari kekuatan hukum. Daging hukum juga akan terpengaruh, terus-menerus melemahkan pengaruhnya. Situasinya bahkan lebih parah dengan daging hukum Chen Hang yang sempurna.
Hampir seketika, aura kekuatan ilahi di tubuh penguasa kegelapan mulai memudar, dan efeknya pada Chen Heng tidak lagi terlihat jelas. Sang penguasa tentu saja melihat pemandangan kegelapan ini. Daging hukum yang begitu sempurna, dan darah ilahi yang begitu kaya. Berdiri diam, kelopak mata penguasa kegelapan berkedut. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah kau? Seorang putra ilahi dari Dewa Api Akhir yang disegel dan lahir di era ini. Di mata penguasa kegelapan, ini tampaknya satu-satunya penjelasan untuk situasi Chen Heng. Darah ilahi dengan kemurnian setinggi itu dalam kondisi alami. Belum lagi daging hukum yang jelas-jelas berada di luar kemampuan Chen Heng. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh Chen Heng pada levelnya. Jika dijelaskan melalui warisan, itu akan jauh lebih masuk akal. Dibandingkan dengan keluarga darah dewa biasa, keturunan dewa memiliki hubungan terdalam dengan para dewa, dan mereka akan mewarisi kekuatan para dewa hingga tingkat tertinggi. Secara umum, generasi pertama putra-putra dewa akan mewarisi keilahian dalam tubuh mereka, yang cukup untuk mendukung mereka mencapai tingkat setengah dewa atau bahkan lebih tinggi. Jika putra dewa menjelaskannya, semuanya tampak masuk akal. Namun, spekulasi tersebut langsung dibantah oleh Chen Heng. Seorang putra ilahi. Aku bukan salah satunya. Berdiri di tempat yang sama, wajah Chen Heng dingin, dan mata emasnya menatap penguasa kegelapan di depannya. Di matanya, nyala api membara bersinar seolah-olah menelan api dunia, ingin melahap segala sesuatu yang terlihat dan membakarnya semua. Kobaran api itu begitu dahsyat sehingga samar-samar terlihat sesosok mantan dewa meraung. Tubuhnya, yang sebesar seluruh dunia, terbakar, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Pada saat ini, Chen Heng telah memahami identitas orang di hadapannya. Selain klon dewa, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan dan keilahian sekuat itu? Sosok di hadapannya setidaknya adalah seorang setengah dewa. Dia adalah orang terkuat yang pernah ditemui Chen Heng. Chen Heng telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan lawan di depannya. Di dalam tubuhnya, aliran kekuatan ilahi meningkat. Kekuatan ilahi yang dahsyat melesat melalui tubuhnya dan secara bertahap menjadi aktif, siap meledak kapan saja. Seandainya ruang ini tidak terbelah oleh penguasa kegelapan dan terpisah dari ruang dan waktu di dunia luar, aura Chen Heng saja saat ini sudah cukup untuk mengguncang surga ke-9 dan menyapu seluruh kerajaan Hatim. Semua orang di kerajaan itu akan merasakannya. Tindakan yang begitu jelas itu telah menarik perhatian penguasa kegelapan. Dengan keilahian dan kekuatan ilahi seperti itu, dan kau masih mengatakan bahwa kau bukanlah putra Tuhan. Melihat aura keilahian yang kuat di tubuh Chen Heng, kelopak mata penguasa kegelapan berkedut lagi, dan hatinya kembali membenarkan dugaannya. Jika daging hukum adalah ciri unik dari mitos cincin ke-9, maka keberadaan keilahian adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh para dewa. Keilahian hanya dapat digunakan pada tingkat dewa. Bahkan jika manusia fana dapat memperolehnya, mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Mereka hanya dapat menggunakan kekuatannya secara tidak langsung. Sebagai contoh, Chen Heng, yang belum mencapai tingkat dewa, dapat menggunakan kekuatan keilahian secara langsung. Putra ilahi mungkin satu-satunya penjelasan untuk hal ini. Putra ilahi akan mewarisi sebagian kekuatan dewa, sehingga ia secara alami memiliki sebagian dari keilahian. Oleh karena itu, putra ilahi adalah keberadaan unik yang dapat menggunakan kekuatan ilahi di bawah tingkat dewa. Chen Heng, yang dapat menggunakan kekuatan ilahi, adalah salah satu keberadaan tersebut. Memikirkan hal ini, penguasa kegelapan mengerti. Dia tidak heran bahwa Chen Heng dapat mengalahkan Sekte Senja dan menekan senjata ilahi senja. Seorang putra ilahi yang telah bangkit di dunia manusia, belum lagi berbagai metode yang ditinggalkan oleh dewa di belakangnya, bahkan kekuatannya pun sudah luar biasa. Seperti Chen Heng di depannya, dia tampak seperti seorang epik biasa, tetapi begitu kekuatan garis keturunan di tubuhnya meledak, ditambah dengan kekuatan ilahi yang dahsyat di tubuhnya, kekuatan yang dapat dikeluarkan jauh melampaui level ini. Mungkin itu sudah mencapai puncaknya bahkan di antara para legend. Meskipun senjata ilahi senja adalah senjata ilahi, itu hanyalah senjata ilahi biasa. Jauh dari yang terbaik di antara senjata ilahi lainnya. Dalam lingkungan saat ini, ia berada dalam keadaan diam. Selain itu, tidak ada yang mengaktifkannya. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak mungkin mampu menandingi putra ilahi. Kekalahan Sekte Senja tidak dianggap tidak adil. Pikiran itu terlintas di benak penguasa kegelapan, lalu dia melambaikan tangannya. Seketika, ruang di sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan. Semua cahaya dan bayangan lenyap seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan abadi. Ini adalah wilayah gelap yang hanya dimiliki oleh penguasa kegelapan.
Legenda memiliki wilayahnya sendiri, dan sebagai eksistensi yang jauh melampaui legenda, penguasa kegelapan tentu saja memiliki wilayahnya sendiri. Pada puncak kekuatannya, jika wilayah kekuasaannya dilepaskan, ia mampu meliputi lebih dari separuh dunia material. Ia dikenal sebagai kerajaan ilahi di bumi, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Meskipun dia telah terjatuh, begitu wilayah kekuasaan penguasa kegelapan dilepaskan, itu akan segera memusnahkan segalanya. Dalam sekejap, aura kuat di tubuh Chen Heng ditekan, dan dia sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Selain cahaya ilahinya yang masih ada, seluruh dirinya seperti orang biasa, tanpa keunikan. Merasakan situasinya, Chen Heng tak kuasa mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling. Alam kegelapan di depannya seperti ruang hampa. Di ruang ini, penguasa kegelapan adalah penguasa mutlak. Kecuali kekuatan seseorang lebih besar darinya, tidak seorang pun dapat menentang perintahnya di alam ini. Ini adalah langkah melampaui pertempuran tingkat rendah, langsung memasuki pertempuran kekuatan hukum. Setiap keberadaan yang tidak memahami kekuatan hukum akan direduksi menjadi semut di ruang ini tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Saat ini, Chen Heng sudah bisa merasakan situasi ini. Di bawah tekanan alam kegelapan, energi kehidupan dan kekuatan sihir di tubuhnya tidak dapat lagi digunakan. Selain kekuatan ilahi tingkat tinggi, semua kekuatan lainnya tidak dapat digunakan lagi. Bahkan roh sejatinya pun tampak dibatasi dan terikat. Situasi ini mengejutkan. Chen Heng mengerutkan kening dan menatap penguasa kegelapan di depannya. Kau sepertinya tidak panik, berdiri berhadapan dengan Chen Heng, penguasa kegelapan mengamati reaksi Chen Heng. Saat ini, dia sedikit penasaran. Apakah kau masih punya kartu truf lain? Jika Chen Heng adalah putra ilahi, maka dewa di belakangnya pasti akan memberinya berbagai macam metode dan kartu truf untuk memastikan pertumbuhannya. Setidaknya, dia masih memiliki senjata ilahi senja yang telah direbutnya dari Sekte Senja. Namun demikian, penampilan Chen Heng saat ini terlalu tenang. Hal ini membuat penguasa kegelapan penasaran. Menghadapi pertanyaan penguasa kegelapan, Chen Heng tidak setuju atau membantah. Dia tidak menjawab secara langsung. Dia hanya berkata dingin, siapa sebenarnya kau? Sejujurnya, Chen Heng memang memiliki kartu truf. Dia sudah sepenuhnya menggunakan kekuatannya saat ini, tetapi dia masih belum mampu menembus blokade yang dibuat oleh Raja Kegelapan. Namun, Chen Heng masih belum menggunakan klon anak suci miliknya di dunia terkutuk. Melihat penguasa kegelapan di hadapannya, Chen Heng akhirnya mengerti. Orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia atau apapun, melainkan dewa yang melampaui dunia fana dan melampaui segalanya. Seorang dewa. Ketika menyadari hal ini, Chen Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka. Beberapa tahun yang lalu, meskipun Chen Heng telah berhubungan dengan senjata ilahi senja dan memiliki pemahaman awal tentang kekuatan seorang dewa, dia tidak menyangka akan bertemu dewa lain secepat ini. Dan kali ini, itu bukan bagian dari kekuatan Tuhan, melainkan inkarnasi sejati dari seorang dewa. Meskipun pihak lain bukanlah tubuh aslinya, dilihat dari keadaannya saat ini, itu tidak sesederhana klon. Sepertinya kamu sudah mengerti. Penguasa kegelapan menatap Chen Heng dengan senyum di wajahnya. Kemudian, dia berbicara dengan penuh wibawa, aku tidak menyangka akan bertemu dengan putra dewa yang telah disegel hingga sekarang di era ini. Putra ilahi. Gelar ini lagi. Mendengar gelar itu dari penguasa kegelapan, Chen Heng diam-diam mengerutkan kening. Namun, dia tidak berinisiatif untuk menjelaskan atau membantah apapun. Apapun yang terjadi, pihak lain sudah salah paham. Maka, dia akan membiarkan pihak lain terus salah paham. Mungkin beberapa keuntungan lain dapat membuat pihak lain waspada dan tidak berani bertindak gegabah. Berdiri di tempat, pikiran ini terlintas di benak Chen Heng. Untuk apa sebenarnya Yang Mulia berada di sini? Setelah berdiri diam, ekspresi Chen Heng perlahan kembali tenang sebelum dia berbicara lagi. Tentu saja, aku di sini untukmu. Penguasa kegelapan menghela napas pelan dan berkata, kau seharusnya bisa melihat bahwa aku telah pulih dari keheninganku, dan kekuatanku berada pada titik terlemahnya. Jadi, aku membutuhkan iman yang besar untuk pulih. Inilah mengapa aku datang mencarimu. Saat menatap Chen Heng, penguasa kegelapan masih memiliki senyum tipis itu. Dia tampak agak sulit dipahami. Demi iman. Chen Heng mengerti. Jika memang demikian, itu masuk akal. Di masa lalu, para dewa telah bungkam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dalam periode panjang ini, kekuatan para dewa tersebut telah melemah, dan sekarang mereka berada pada titik terlemahnya. Sebagai dewa, mereka memiliki banyak cara untuk memulihkan kekuatan mereka, dan kekuatan keyakinan tidak diragukan lagi merupakan salah satu metode tercepat.
Oleh karena itu, wajar jika mereka menargetkan Chen Hang. Namun, setelah bertemu langsung dengan Anda, saya mengerti bahwa rencana saya sebelumnya tidak dapat lagi diwujudkan. Sambil memandang Chen Hang, penguasa kegelapan tersenyum dan berbicara dengan sangat tenang. Menurutnya, Chen Hang tidak diragukan lagi adalah putra ilahi, sebuah eksistensi unik yang membawa semua sisa-sisa para dewa. Seangkuh apapun penguasa kegelapan, dia tidak akan mau menundukkan keberadaan seperti itu. Terlepas dari apakah pihak lain bersedia atau tidak, dia tidak bisa membuat putra ilahi melakukan hal itu. Meskipun dewa yang jatuh itu telah lenyap, siapa yang tahu trik apa yang akan ia tinggalkan untuk melindungi keturunannya. Bahkan jika ia adalah dewa lain, kemungkinan besar ia akan menuai konsekuensi jika bertindak tanpa izin. Oleh karena itu, penguasa kegelapan Meng Fangqi ide untuk menaklukkan Chen Hang. Ini adalah perbandingan kekuatan sekaligus bentuk penghormatan. Lagi pula, ada dewa lain yang berdiri di belakang Chen Hang. Seangkuh apapun penguasa kegelapan, dia tidak akan cukup angkuh untuk menjadikan putra ilahi dari dewa lain sebagai bawahannya. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Sang penguasa kegelapan merenung sejenak. Pada saat ini, banyak pikiran melintas di benaknya. Penguasa kegelapan. Di sisi lain, Chen Hang juga mengingat nama ini. Dari adegan yang ditampilkan oleh penguasa kegelapan barusan, Chen Hang sudah mengetahui nama dewa tersebut. Dan melalui ini, dia bisa mendapatkan banyak informasi. Untuk menyebarkan keyakinan, para dewa dunia ini sering meninggalkan banyak perbuatan dan kisah di dunia para dewa. Para pendeta dewa-dewa itu juga menyebarkan legenda-legenda ini untuk mendapatkan kepercayaan pada dewa-dewa yang mereka yakini. Dan dari kisah dan legenda ini, orang bisa mengetahui secara kasar dewa tersebut termasuk ke kubu mana. Sepertinya dia bukan dewa kekacauan. Berdiri di tempatnya, Chen Hang dengan cepat teringat legenda tentang penguasa kegelapan. Di seluruh dunia dewa, penguasa kegelapan termasuk dalam tipe dewa yang sama dengan penguasa alam, yang juga merupakan dewa yang hampir kehilangan kepercayaan. Kematian kepercayaan ini bukan berarti bahwa penguasa kegelapan akan segera mati, tetapi berarti bahwa kepercayaannya telah ditekan di dunia para dewa dan hampir lenyap. Sampai batas tertentu, penguasa kegelapan tampaknya berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada penguasa alam. Meskipun kepercayaan penguasa alam telah memudar, setidaknya sampai sekarang, kepercayaan itu masih bertahan di padang pasir. Banyak suku barbar yang dengan tulus mempercayainya. Namun, keyakinan penguasa kegelapan hampir sirna. Jika Chen Hang tidak mampu mengumpulkan informasi tentang berbagai dewa dan mempelajari perbuatan banyak dewa, dia tidak akan mengingatnya saat ini. Penguasa kegelapan dikenal sebagai penguasa kegelapan dan Raja Malam. Dalam legenda, penguasa kegelapan lahir dalam kegelapan awal setelah dunia terbuka. Dia adalah dewa kuno yang lahir bersama kegelapan. Dia tampan dan memiliki temperamen yang elegan. Dia adalah dewa kuno yang pernah disembah oleh para bangsawan kuno. Pada akhirnya, dia bersaing dengan Raja kuno. Kepercayaan para bangsawan direbut oleh Raja kuno, yang hanya menyisakan kekuasaan kegelapan baginya. Namun, menurut catatan, kepribadian dewa ini mudah bergaul. Dalam legenda masa lalu, tidak ada perbuatan buruk tentang dirinya. Dia adalah dewa yang sangat tertib. Dia adalah seseorang yang bisa diajak bekerja sama. Dalam sekejap, pikiran ini terlintas di benak Chen Hang. Di era di mana para dewa akan bangkit kembali, hanya mereka yang memiliki kekuatan dewa yang dapat mengambil inisiatif di era berikutnya dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan penguasa kegelapan di hadapannya, maka bantuan untuk Chen Hang pasti akan sangat nyata. Setidaknya banyak keraguan dan pertanyaan sulit tentang tingkatan dewa dapat dijawab langsung oleh penguasa kegelapan. Dan yang lebih baik lagi, pihak lain memiliki permintaan untuknya. Chen Hang kebetulan memiliki apa yang dibutuhkan pihak lain. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah Chen Hang. Kemudian, dia menatap penguasa kegelapan dan berkata lagi, kurasa kita bisa mengobrol dengan baik. Sungguh kebetulan. Mendengar ucapan Chen Hang, penguasa kegelapan pun tersenyum. Aku juga memiliki niat yang sama. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu terhormat seperti Anda bisa menetap di sini? Atap ini sempit. Bagaimana mungkin atap ini dapat menampung kemuliaan Tuhan yang agung? Chen Hang segera membuka mulutnya dan memperlihatkan senyum di wajahnya. Izinkan saya mengundang Anda untuk datang ke istana saya sebagai tamu dan izinkan saya melakukan yang terbaik untuk menghibur Anda. Kalau begitu, aku menantikannya. Penguasa kegelapan memandang Chen Hang dengan sedikit terkejut. Ia sedikit terkejut dengan tingkah laku Chen Hang, tetapi ia tetap mengangguk sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun.
Ruang di sekitarnya mulai menyatu dengan dunia luar di tempat yang sama, dan kembali normal sekali lagi. Pada saat ini, Orit, yang duduk di samping, tampak seperti telah terbangun. Ia tanpa sadar memandang Chen Hang. Seketika itu juga, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Saat hendak mengatakan sesuatu, ia merasakan aura menakutkan yang masih tersisa di tubuh Chen Hang. Tubuhnya langsung kaku. Chen Hang melirik Orit, lalu tidak melakukan apapun. Dia langsung berbalik dan pergi bersama guru kegelapan. Tak lama kemudian, mereka tiba di Istana Kota Kaki. Dibandingkan dengan kedai kecil sebelumnya, Istana Kaki jelas lebih luas. Istana itu dikelilingi emas dan giok. Hanya dengan melihatnya saja, tempat itu sudah sangat spektakuler. Tentu saja, bagi orang-orang setingkat Chen Hang dan penguasa kegelapan, ini jelas bukan hal yang penting. Namun, ini menunjukkan awal dan sikap yang ramah. Setelah tiba di istana, Chen Hang membiarkan orang-orang di sekitarnya pergi. Dia duduk sendirian dengan penguasa kegelapan dan menatap wajahnya dari dekat. Aku menghormati keberadaan sepertimu. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Setelah semua orang pergi, Chen Hang menatap penguasa kegelapan dan berkata pelan. Anda harus menjelaskan dengan sangat jelas apa yang saya butuhkan. Penguasa kegelapan memandang Chen Hang dan berkata dengan serius, seperti yang kau duga, ini bukanlah tubuh utamaku. Aku hanya dalam keadaan terlahir. Saat ini, meskipun aku masih memiliki sebagian kekuatanku, itu tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama. Jadi, aku butuh pemulihan iman. Melihat Chen Hang di depannya, ekspresi penguasa kegelapan tampak tenang. Dia berkata terus terang, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan posisiku di dunia ini telah hilang. Iman yang pernah kumiliki hampir padam, dan hampir membuatku tersesat di kehampaan, sama sekali tidak mampu kembali. Tapi sekarang, sepertinya kau telah bereinkarnasi. Mendengar ucapan penguasa kegelapan, Chen Hang sedikit terkejut dan berkata dengan heran, jangan bilang bahwa dengan kekuatanmu, kau tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mengembalikan kejayaanmu seperti dulu. Kalimat ini mengandung keraguan sekaligus ujian. Menurut spekulasi Chen Hang saat ini, para dewa sendiri seharusnya memiliki kemampuan untuk eksis tanpa bergantung pada keyakinan. Bagi mereka, iman adalah pelengkap dan penguat kekuatan, tetapi bukan suatu keharusan. Jika tidak, jika seorang dewa harus bergantung pada kekuatan iman untuk eksis, maka ia tampak lebih rendah dibandingkan dengan mitos dan legenda tersebut. Setidaknya, makhluk seperti Legends tidak perlu bergantung pada keyakinan untuk eksis. Makhluk tingkat rendah tidak akan mati karena kehilangan keyakinan. Jika dewa tingkat tinggi justru mati karena kehilangan keyakinan, itu akan aneh. Oleh karena itu, Chen Hang berspekulasi bahwa para dewa di dunia para dewa seharusnya memiliki kekuatan untuk eksis tanpa bergantung pada kepercayaan dan tidak akan ditentukan oleh kepercayaan makhluk hidup. Namun, spekulasi Chen Hang tampaknya terbantahkan pada periode berikutnya. Karena dalam legenda dunia para dewa, terdapat banyak contoh dewa yang mati karena kurangnya iman. Dalam legenda-legenda tersebut, para dewa melemah karena matinya iman dan akhirnya punah. Dari legenda-legenda ini, dapat dilihat betapa pentingnya iman bagi para dewa, dan bahkan dapat menentukan kelangsungan hidup seorang dewa. Namun, jika dikatakan bahwa para dewa akan mati tanpa iman, hal itu tampaknya tidak benar. Karena jika demikian, bagaimana para dewa yang telah kehilangan iman dapat kembali? Dalam sejarah dunia para dewa, terdapat banyak contoh dewa yang kehilangan kepercayaan pada sejarah kemudian kembali. Jika kepercayaan dapat memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup para dewa, lalu bagaimana para dewa yang telah kehilangan kepercayaan itu dapat kembali? Fakta yang bertentangan ini pernah menimbulkan banyak keraguan pada Chen Hang. Dan sekarang, seorang dewa sejati duduk di sebelahnya. Chen Hang juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami kuncinya. Duduk di samping, penguasa kegelapan melirik Chen Hang dan berkata, jika tidak ada cukup keyakinan untuk memulihkan diri, seorang dewa secara alami dapat memulihkan kekuatannya. Namun, semakin cepat kekuatan dewa pulih dan semakin kuat kekuatannya, semakin mudah untuk pergi dan diusir dari dunia. Penguasa kegelapan menatap Chen Hang dan berkata, semakin besar kekuatanmu, semakin mudah kekuatanmu itu hilang dan diusir oleh dunia. Chen Hang tercengang ketika mendengar kata-kata penguasa kegelapan. Dia belajar banyak dari kalimat ini. Mengusir. Apakah dunia para dewa secara naluriah akan mengusir para dewa? Pada saat itu, pikiran ini terlintas di benak Chen Hang. Sebagai putra ilahi, Anda seharusnya memiliki akal sehat ini. Penguasa kegelapan menatap Chen Hang, yang berhenti di depannya dan tampak agak bingung. Ia tak kuasa mengerutkan kening. Bukankah warisan yang tersembunyi dalam garis keturunanmu memberitahumu hal ini?
Menurutnya, sebagai putra ilahi, Chen Hang seharusnya memiliki informasi ini dalam warisan garis keturunannya. Kecuali, selain karena beberapa kecelakaan, warisan di tubuhnya tidak tertinggal. Pada saat itu, pikiran ini terlintas di benak Raja Kegelapan, dan dia melanjutkan, dengan levelmu saat ini, kau seharusnya mampu merasakan keberadaan dunia. Chen Hang mengangguk. Cincin ketujuh adalah ambang batas yang sangat besar. Sebelum 7 cincin, seseorang tidak dapat bersentuhan dengan esensi banyak hal. Tetapi begitu seseorang melangkah ke tingkat cincin ketujuh, situasinya akan berbeda. Pada level Chen Hang saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan aura dunia itu sendiri, serta kekuatan kehidupan yang melimpah. Dari sudut pandangnya, dunia itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai bentuk kehidupan yang unik. Dunia itu sendiri adalah tubuhnya, dan kesadaran kolektif dari banyak makhluk hidup yang tinggal di dalam tubuhnya adalah kesadarannya. Chen Hang telah memahami hal ini di dunia awal. Dunia itu sendiri adalah eksistensi yang sangat unik yang dapat menampung kehidupan. Kata penguasa kegelapan dengan lemah, namun, semakin kuat kehidupan itu, semakin besar ancaman bagi dunia itu sendiri. Sama seperti bagaimana manusia dan binatang secara naluriah akan merasa tidak nyaman dan terancam ketika bersama. Oleh karena itu, semakin kuat seseorang, semakin mudah mereka akan ditolak dan menjadi sasaran dunia itu sendiri. Jika tidak ada metode yang unik, ketika eksistensi sekuat kita, mereka perlahan akan tersingkir dari dunia ini. Pada titik ini, mereka bisa menekan kekuatan mereka dan tidak mencapai batas itu, atau mereka bisa menggunakan beberapa metode unik untuk meninggalkan jejak di dunia yang menjadi milik mereka untuk membantu mereka melawan kekuatan yang menolak ini. Chen Hang sudah mengerti. Jadi, selain kekuatan sejati, yang disebut iman itu juga merupakan tanda para dewa untuk mencegah mereka meninggalkan dunia ini. Chen Hang duduk di tempat dan mengerutkan kening sambil berbicara. Lumayan. Duduk berhadapan dengan Chen Hang, penguasa kegelapan mengangguk. Ini kuncinya. Selain untuk memulihkan kekuatan, kegunaan terbesar dari apa yang disebut iman adalah ini. Untuk mencegah diri meninggalkan dunia, seseorang harus menemukan cara untuk melawan penolakan dari dunia. Dan di antara semua metode ini, iman adalah yang paling tepat. Chen Hang secara bertahap mulai mengerti. Jadi begitulah keadaannya. Bagi Tuhan, iman tentu saja tidak diperlukan. Tanpa iman, para dewa juga dapat mempertahankan sebagian besar kekuasaan mereka. Mereka tidak akan mati secara langsung, seperti yang dipikirkan orang. Namun di sisi lain, iman sangat penting bagi para dewa. Tanpa iman sebagai koordinat dan penanda, para dewa akan diusir dari dunia para dewa dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Selama para dewa tidak ingin meninggalkan dunia ini, mereka memiliki iman yang cukup untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Ini mungkin kebenaran dari perang iman di dunia ini. Dari sudut pandang ini, para dewa yang kehilangan iman dan mati dalam legenda mungkin sebenarnya tidak mati, tetapi karena mereka kekurangan landasan iman, mereka perlahan-lahan diusir dari dunia para dewa. Setelah memikirkan hal ini, Chen Hang perlahan-lahan mengerti. Namun pada saat yang sama, keraguan baru muncul. Mengapa para dewa harus tinggal di dunia para dewa? Apakah ada sesuatu di dunia para dewa yang dibutuhkan para dewa? Atau apakah karena ada teror besar di luar dunia sehingga para dewa harus tinggal di dunia ini? Pada saat itu, pertanyaan ini muncul di hati Chen Hang. Maka, dia membuka mulutnya lagi dan bertanya langsung. Penguasa kegelapan tetap tenang seperti biasa, menghadapi pertanyaan Chen Hang. Dia berkata langsung, di luar dunia, terdapat kehampaan yang tak berujung. Dia berkata, sumber dunia ini adalah lautan kekacauan yang tak berujung. Di lautan kekacauan, banyak dunia lahir dan hancur setiap saat. Namun, lautan kekacauan itu sendiri tak berujung. Jarak antar dunia tetap sama. Setelah kau meninggalkan dunia ini, akan sulit menemukan dunia baru yang cocok. Sambil memandang Chen Hang, dia berkata, bagi makhluk seperti kita, ukuran kita sudah sebanding dengan dunia biasa. Meskipun lautan kekacauan sangat luas dan jumlah dunianya tak terbatas, dunia yang dapat menampung keberadaan seperti kita masih sangat langka dan sulit ditemukan. Chen Hang mengangguk. Memang benar. Setelah Chen Hang meninggalkan dunia asalnya, dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu dan berapa banyak kata yang telah dia saksikan sebelum akhirnya dia menemukan dunia para dewa. Dunia para dewa di hadapannya adalah dunia terkuat yang pernah dilihat Chen Hang dalam hal ukuran. Dari sekian banyak dunia yang pernah dialaminya di masa lalu, yang lebih lemah mirip dengan dunia asal Chen Hang. Hanya ada sedikit warisan seni bela diri yang masih kasar. Dunia yang lebih kuat adalah dunia terkutuk dan dunia bermutasi. Dunia awal yang baru saja dialami Chen Hang sudah dianggap kuat di antara banyak dunia.
Namun, dunia itu bahkan tidak mampu melahirkan tingkat ketujuh. Ia harus bergantung pada asal-usul dunia untuk maju. Bagaimana dengan peringkat ke-8? Itu bahkan lebih mustahil untuk ditanggung. Dunia itu tidak dapat menanggung keberadaan peringkat ke-8. Ia hanya dapat melahirkan peringkat ke-7. Semua keadaan ini menjelaskan keterbatasan dunia tersebut. Dunia sekuat dunia para dewa sangat langka di seluruh lautan kekacauan. Dapat dimengerti bahwa para dewa enggan meninggalkan dunia ini. Meskipun mereka belum bisa memahami tingkatan para dewa, untuk saat ini, pentingnya dunia itu dapat dibayangkan. Kemungkinan besar, untuk eksistensi di tingkatan para dewa, dunia yang kuat akan sangat membantu mereka. Lautan kekacauan di luar dunia memiliki efek erosi yang kuat terhadap semua keberadaan. Di hadapannya, penguasa kegelapan terus berbicara. Pada saat ini, dia berkata dengan lembut, bahkan para dewa yang tinggi dan perkasa, jika mereka memasuki lautan kekacauan, mereka akan terkikis oleh kekuatan asal kekacauan di lautan kekacauan dan akhirnya menjadi monster kekacauan. Dewa-dewa yang kurang beriman dan akhirnya terpaksa memasuki dunia luar, sebagian besar dari mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Dia melirik Chen Hang lalu berkata. Kekuatan asal kekacauan, Chen Hang mengerutkan kening. Ini adalah kata baru lainnya. Di dunia awal, Chen Hang telah berhubungan dengan kekuatan asal dunia. Tetapi dia tidak tahu perbedaan antara apa yang disebut kekuatan asal kekacauan ini dan kekuatan asal dunia. Melihat penguasa kegelapan, jelas terlihat bahwa dia juga takut akan hal itu. Namun, Chen Hang mengangkat kepalanya dan melirik penguasa kegelapan. Sepertinya dia telah salah mengira dia sebagai putra ilahi. Penguasa kegelapan lebih mudah diajak bicara daripada yang dibayangkan Chen Hang. Pada saat yang sama, Chen Hang juga memikirkan alat simulasi di tubuhnya. Alat simulasi di tubuhnya dapat mencari dunia lain dan memungkinkannya untuk langsung berpindah ke dunia lain. Dari ucapan penguasa kegelapan, terdengar bahwa kemampuan ini membuat para dewa lain iri. Setidaknya, jika para dewa dapat dengan mudah menjelajahi dunia lain dan memasuki dunia lain, mengapa mereka harus bertarung di dunia ini demi sebuah keyakinan? Jika dipikir-pikir, kemampuan seperti alat simulasi yang memungkinkan seseorang memasuki dunia lain dengan bebas sangatlah langka, bahkan bagi orang-orang setingkat dewa. Bahkan bisa dikatakan unik. Dan tempat ini tampaknya bisa dimanfaatkan. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah Chen Hang. Kemudian, dia berbalik dan menatap penguasa kegelapan di depannya. Kau datang ke kerajaanku untuk menyebarkan imanmu di sini. Tentu saja. Penguasa kegelapan mengangguk. Dia tidak menyembunyikan banyak hal tentang tujuannya. Lagi pula, inilah alasan dia datang. Dia datang ke sini bukan hanya karena dia menghargai kemampuan dan kekuatan Chen Hang, tetapi juga karena Chen Hang adalah raja suatu negara. Chen Hang akan dapat membantunya menyebarkan keyakinannya dengan lebih mudah daripada cara apapun. Bagi penguasa kegelapan, selama ia memiliki cukup keyakinan, ia akan mampu memulihkan kekuatannya lebih cepat, sehingga ia dapat unggul dalam pertempuran yang akan datang. Bagi Anda, ini juga sangat bermanfaat. Seolah takut Chen Hang akan memiliki keraguan, penguasa kegelapan membuka mulutnya lagi dan berkata dengan lembut, aku yakin kau sudah merasakan perubahan di lingkungan dunia. Di tahun-tahun mendatang, para dewa yang dulunya bungkam akan terbangun dan muncul kembali di dunia ini. Ini adalah tantangan besar dan peluang yang tak tertandingi. Sambil mengatakan itu, ekspresinya perlahan menjadi serius. Di era ini, siapapun yang mengambil inisiatif akan memiliki peluang besar. Ketika para dewa terbangun, para dewa yang dulunya agung akan kembali satu persatu, dan semuanya akan menjadi lemah. Kekuatan mereka tidak jauh lebih kuat daripada legenda biasa. Banyak di antara mereka telah kehilangan iman sepenuhnya dan tidak memiliki apapun lagi. Semua ini adalah mangsa yang bagus. Dia tersenyum, dan secercah niat membunuh muncul di wajahnya. Para dewa yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka masih memiliki keilahian dan ketuhanan mereka. Selama mereka cukup kuat, membunuh para dewa ini akan memungkinkan mereka untuk merebut kembali kekuasaan mereka dan menjadi dewa baru. Khusus untukmu. Dia menatap Chen Hang dan melanjutkan, sebagai putra ilahi, kau dilahirkan dengan tubuh keilahian dan hukum-hukum ilahi. Meskipun begitu, tetap sangat sulit untuk menjadi dewa baru. Namun, selama kau mampu memperoleh wujud dewa-dewa lain, ambang batas ini tidak akan ada lagi bagimu. Saat itu, kau akan menjadi dewa baru di langit. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Menjadi dewa adalah godaan terbesar di era ini, dan itu adalah impian bagi banyak orang. Godaan yang ada tepat di depan Chen Hang ini tampak sangat nyata saat ini. Sepertinya ada beberapa godaan di dalamnya.
Setelah terdiam cukup lama, Chen Hang berbicara lagi, dan senyum muncul di wajahnya. Memang benar begitu, bukan? Penguasa kegelapan memandang Chen Hang dan berkata dengan sedikit geli. Godaan untuk menjadi dewa sangat besar bagi siapapun. Setidaknya di mata penguasa kegelapan, Chen Hang tidak bisa menolak godaan seperti itu. Lagi pula, dia sedang menjadi dewa. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja sama dengan sosok agung seperti Anda. Tentu saja saya bersedia membantu Anda. Di bawah tatapan penguasa kegelapan, Chen Hang tersenyum. Kemudian, dia berkata pelan, namun, saya punya saran yang lebih baik. Oh. Master kegelapan terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar Chen Hang melanjutkan bicaranya. Meskipun dunia ini luas, terlalu banyak kepercayaan. Di hadapannya, Chen Hang melanjutkan, bahkan di kerajaan Hatimku, sekalipun semua orang di dalamnya percaya padamu, aku khawatir mereka tidak akan bisa membantumu memulihkan banyak kekuatanmu dengan segera. Selain itu, jika Anda melakukan ini, hal itu akan dengan mudah menarik perhatian gereja-gereja lain dan memberitahu dunia tentang kembalinya Anda. Pada saat itu, hal itu mungkin akan membawa bahaya yang tidak diinginkan. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Penguasa kegelapan memandang Chen Hang dengan penuh minat dan berkata. Tentu saja, dia tahu apa yang dikatakan Chen Hang. Tetapi bahkan jika dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Hanya ada begitu banyak kepercayaan di dunia ini. Jika satu pihak menguasai sedikit, pihak lain akan menguasai sedikit lebih sedikit. Jika seorang dewa ingin memulihkan kekuasaannya secepat mungkin dan mendapatkan pengikut, ia harus meninggalkan jejak di dunia ini. Hanya masalah waktu sebelum orang lain mengetahuinya. Justru karena dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan ditemukan oleh gereja-gereja lain, maka penguasa kegelapan mencari Chen Hang dan bekerja sama dengannya. Namun, dilihat dari penampilan Chen Hang, sepertinya dia punya ide yang lebih baik. Pada saat ini, penguasa kegelapan mau tak mau menjadi tertarik. Dia ingin mendengar apa ide Chen Hang. Di bawah tatapannya, Chen Hang perlahan membuka mulutnya dan memberikan jawabannya. Karena kepercayaan di dunia ini sudah dikuasai oleh dewa-dewa lain, mengapa kita tidak pindah ke dunia lain saja? Di bawah tatapan penguasa kegelapan, Chen Hang mengatakan ini. Begitu suaranya berhenti, penguasa kegelapan langsung kecewa. Dunia lain tidak mudah ditemukan. Jika itu di era yang jauh, kita bisa menemukan beberapa dunia kecil di dekat dunia para dewa. Namun di era ini, setelah bertahun-tahun pengembangan, dunia-dunia kecil di sekitarnya telah diduduki oleh dewa-dewa lain atau telah lama dianeksasi oleh dunia para dewa. Hampir mustahil untuk menemukan dunia kecil independen lainnya. Begitu katanya. Awalnya ada banyak dunia kecil di dekat dunia para dewa. Namun, dunia-dunia itu sendiri juga akan mencaplok wilayah lain. Dunia-dunia yang kuat secara naluriah akan melahap dunia-dunia lemah lainnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dunia para dewa mampu tumbuh hingga mencapai ukurannya saat ini, dan telah melahap dunia-dunia lain yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya. Semua dunia di dekat dunia para dewa telah lama dianeksasi oleh dunia para dewa, menjadi bagian dari dunia tersebut. Sekarang sudah sangat sulit untuk menemukan dunia kecil yang mandiri. Jika tidak, dia pasti sudah melakukannya tanpa diminta oleh Chen Hang. Alasan mengapa dia tidak melakukannya bukanlah karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak mampu. Di mata penguasa kegelapan, saran Chen Hang sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Chen Hang tidak melihatnya seperti itu. Di bawah tatapan penguasa kegelapan, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Di tangannya, seberkas cahaya keemasan muncul. Ada fluktuasi samar dari dunia di dalamnya, dan itu terwujud. Seketika itu juga, muncul aura yang sama sekali berbeda dari dunia para dewa namun juga termasuk dalam kekuatan dunia tersebut. Gemuruh. Saat aura dunia muncul, seluruh dunia langsung bereaksi. Terjadi fluktuasi samar berbagai aura di sekitarnya, dan mereka bereaksi secara naluriah. Di hadapannya, tindakan penguasa kegelapan seketika terhenti. Dia menatap cahaya ungu di telapak tangan Chen Hang di depannya. Pada saat itu, ekspresinya berubah, dan matanya menjadi sangat serius. Ada keterkejutan, antisipasi, kejutan, dan emosi lainnya di matanya. Koordinat dunia. Pada saat itu, penguasa kegelapan tidak dapat menahan diri. Dia menyebutkan nama benda itu. Saat ini, yang dipegang Chen Hang di tangannya adalah koordinat sebuah dunia. Selain itu, ini bukanlah dunia biasa. Meskipun pancaran dan aura yang dipancarkan dunia ini jauh lebih rendah daripada dunia para dewa, dunia ini juga tidak lemah. Setidaknya, dunia ini jauh lebih kuat daripada sebagian besar dunia di lautan kekacauan. Lalu apa artinya ini?
Artinya adalah sumber energi dari seluruh dunia, keyakinan tanpa batas, dan hukum langit dan bumi dari sebuah dunia. Selama ia memikirkan hal ini, bahkan sebagai dewa, penguasa kegelapan tidak dapat menahan keinginan naluriahnya dan sedikit linglung. Namun tak lama kemudian, ia pulih, dan senyum kembali menghiasi wajahnya. Ia tampak telah kembali tenang. Apakah ini metode lain yang Anda sebutkan? Ini masalah besar. Dia menghela napas kecil. Koordinat sebuah dunia besar. Jika dewa-dewa lain menemukan hal ini, mereka pasti akan merahasiakannya. Mereka takut berita itu akan bocor dan diketahui oleh orang lain. Namun, Chen Hang, yang berada di depannya, langsung mengeluarkan benda ini. Ini tidak terduga. Melihat penguasa kegelapan, Chen Hang tersenyum. Dia sudah mengerti dalam hatinya. Apa yang dia tunjukkan sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Bahkan dewa seperti penguasa kegelapan pun tidak bisa mengabaikannya. Penguasa kegelapan tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Karena pihak lain sudah berpindah haluan, negosiasi selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi Chen Hang. Kau cukup berani, penguasa kegelapan membutuhkan waktu lama untuk menenangkan kegembiraan di hatinya. Kemudian, dia menatap Chen Hang di hadapannya dan merasa agak unik. Meskipun barang itu bagus, itu juga tergantung pada apakah kau bisa menggunakannya. Menatap mata penguasa kegelapan, ekspresi Chen Hang tenang saat dia berkata, aku pernah memasuki dunia ini sebelumnya. Sejujurnya, aku memang telah memperoleh beberapa manfaat darinya. Penguasa kegelapan agak terkejut dengan kata-kata Chen Hang, kau bisa masuk. Tatapannya terasa agak berbeda saat dia menatap Chen Hang. Keberadaan seperti itu sangat berharga bagi para dewa di koordinat dunia. Namun, bagi manusia biasa, mereka tidak akan dapat memanfaatkannya bahkan jika mereka memperoleh hal tersebut. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka diberi koordinasi dunia? Bisakah mereka masuk? Hal itu tidak ada. Memperoleh koordinat dunia merupakan masalah besar, begitu pula perjalanan ke dunia lain. Sebagai orang luar, jika mereka ingin melakukan perjalanan ke dunia lain, penolakan dari dunia lain pun merupakan masalah besar, belum lagi bagaimana mereka akan melakukannya. Chen Hang di hadapan mereka baru berada di cincin ketujuh. Level ini seharusnya masih cukup jauh dari perjalanan ke dunia lain. Namun, penguasa kegelapan tidak meragukannya. Koordinat dunia tersebut sudah tersebar. Bahkan jika mereka bisa masuk, itu bukanlah masalah besar. Setidaknya bagi mereka, ini bisa menjadi keuntungan. Dunia di dalam sana agak kuat, menghadapi tatapan penguasa kegelapan, Chen Hang menghela napas pelan, lalu berkata, aku juga tidak tahu siapa yang meninggalkan tanda ini padaku. Aku hanya tahu bahwa koordinat ini telah ada padaku sejak aku lahir. Penguasa kegelapan mengerti dan membenarkan spekulasi Chen Hang tentang putra ilahi. Bagaimana mungkin orang biasa dilahirkan dengan koordinat dunia? Kemungkinan besar itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh dewa terdahulu kepada Chen Hang dan diukir di tubuh Chen Hang. Harus diakui bahwa ini adalah warisan yang sangat berharga, sampai-sampai penguasa kegelapan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Dewa ayahmu kemungkinan besar sangat menyayangimu. Koordinat dunia adalah sesuatu yang bahkan dewa tertinggi pun akan tergerak jika mereka mengetahuinya. Bagi seorang dewa, ini menandakan harapan lebih lanjut dan jalan keluar. Jika suatu hari, iman seorang dewa pada dunia para dewa terputus dan dia akan diusir, dia dapat langsung pindah ke dunia besar ini dan menjadi penguasa dunia besar lainnya. Bahkan penguasa kegelapan pun sedikit iri dengan warisan yang begitu kaya. Melihat reaksi penguasa kegelapan, Chen Hang tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Koordinat di hadapannya tentu saja bukan seperti yang dia katakan, melainkan diperoleh melalui simulasi. Namun, karena penguasa kegelapan salah mengira dia sebagai putra ilahi, Chen Hang tidak keberatan menggunakan identitas ini untuk membiarkan dia membayangkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak mengatakan apapun. Semuanya hanyalah pikirannya. Chen Hang berhenti sejenak lalu melanjutkan, bagaimana cara mendapatkan koordinat itu tidak lagi penting. Yang penting adalah dunia ini sangat kuat. Seberapa kuat? Tanya penguasa kegelapan, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Chen Hang bukanlah orang lemah. Sebagai putra ilahi yang mewarisi garis keturunan dewa, ia memiliki kekuatan ilahi dan daging hukum, serta senjata ilahi senja yang telah ia rebut dari Sekte Senja. Dengan kekuatan seperti itu, cukup untuk dibandingkan dengan eksistensi legendaris terkuat begitu kekuatannya meledak. Dan seberapa kuatkah kekuatan dunia yang dapat membuat Chen Hang merasa kuat? Penguasa kegelapan sangat jelas dalam hatinya. Dalam keadaan normal, bagaimana mungkin seseorang mau mengeluarkan koordinat dunia? Ini secara tidak langsung menjelaskan sebuah fakta karena Chen Hang bersedia melakukan ini. Dunia ini terlalu kuat.
Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak mampu menghadapinya. Oleh karena itu, dia ingin menarik penguasa kegelapan ke dalam kereta dan menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kekuatan dunia ini tentu saja tidak akan terlalu lemah. Aku tidak tahu seberapa kuat makhluk-makhluk itu, Chen Heng merenung sejenak dan berpikir sebelum berkata, namun, sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Makhluk-makhluk yang sebanding dengan dewa, penguasa kegelapan segera mengerutkan kening dan termenung. Tingkat bahaya di dunia yang dihuni oleh para pembangkit tenaga setingkat dewa sangatlah besar. Bahkan sosok seperti Chen Heng pun bisa terjerumus ke dalamnya jika tidak berhati-hati. Ia sudah sangat berbahaya bahkan di puncak kekuatannya, apalagi saat ini. Namun, jika ia melewatkan kesempatan ini, ia tidak akan puas. Era kebangkitan para dewa akan segera tiba, di mana setiap langkah ke depan sangat penting. Jika ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat sesegera mungkin, ia takut setelah itu ia akan menjadi sasaran para dewa lain dan diburu oleh dewa-dewa lain. Itu akan berbahaya saat itu. Terlebih lagi, godaan dunia yang besar terlalu mengejutkan. Penguasa kegelapan tidak mau menyerah. Kita harus tahu bahwa dunia yang mampu menampung keberadaan setingkat dewa adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh lautan kekacauan. Siapapun yang dapat menemukannya layak ditaklukkan dengan segala cara. Tidak masalah jika sebelumnya tidak ada kesempatan. Namun, sekarang ada kesempatan, akan terlalu menyakitkan jika seseorang masih harus menyerah. Terlebih lagi, Chen Heng bukanlah orang biasa. Dia menatap Chen Heng di hadapannya. Chen Heng tersenyum tipis seolah-olah dia sangat menghormati penguasa kegelapan. Sejak pertama kali mereka bertemu, Chen Heng selalu sangat hormat dan tidak memiliki kesombongan seorang putra ilahi biasa. Namun, penguasa kegelapan memahami bahwa ini hanyalah permukaan saja. Fondasi kerjasama adalah saling memanfaatkan dan memberikan nilai tambah. Alasan Chen Heng menunjukkan koordinat dunia adalah untuk mendapatkan dukungannya. Lebih tepatnya, itu untuk kekuatan penguasa kegelapan saat ini. Mungkin ada sesuatu di dunia itu yang tidak bisa dia tangani, jadi Chen Heng membutuhkan bantuannya. Jika dia menolak untuk berpartisipasi, maka Chen Heng tidak perlu melanjutkan kerjasama dengannya. Koordinat dunia hanya bisa dipantau. Tentu saja, dia juga bisa menunggu sampai dia pulih kekuatannya sebelum merebutnya. Namun, ada terlalu banyak variabel. Chen Heng adalah putra ilahi, dan dia dapat dengan mudah menyingkirkan hal-hal seperti koordinat dunia. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak kartu truf yang dia miliki di belakangnya. Penguasa kegelapan mengerutkan kening. Banyak pikiran melintas di benaknya saat ia merenung. Chen Heng tidak mengganggunya, tetapi hanya tersenyum dan menatap penguasa kegelapan, seolah menunggu dia mengambil keputusan. Apa yang ingin kau lakukan? Setelah berpikir lama, penguasa kegelapan menatap Chen Heng di hadapannya. Tampaknya dia siap mengambil keputusan. Chen Heng tersenyum dan melanjutkan, aku bisa memasuki dunia ini secara langsung. Saat waktunya tiba, kau bisa masuk bersamaku. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Penguasa kegelapan mengerutkan kening dan berkata, pada levelku, sangat sulit untuk memasuki dunia lain. Aku khawatir aku akan ditolak begitu aku berhubungan dengan mereka. Dari perspektif dunia, tingkatan dan masa tubuh yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Jika hanya beberapa manusia biasa, dunia itu sendiri tidak akan bereaksi meskipun mereka masuk dan bereinkarnasi ke dunia lain. Namun, bagi para dewa, tubuh mereka setara dengan ukuran sebuah dunia. Jika mereka ingin memasuki dunia lain, reaksi dunia tersebut akan jauh lebih dahsyat. Alasannya sederhana. Tentu saja, memasukkan tusuk gigi dan langsung memasukkan seseorang ke dalamnya berbeda. Oleh karena itu, tidak mudah lagi bagi seorang dewa untuk memasuki dunia lain. Jangan khawatir, Chen Heng tersenyum dan menatap penguasa kegelapan, aku punya cara. Mendengar kata-kata Chen Heng, penguasa kegelapan menatap Chen Heng dengan sedikit terkejut dan ragu. Seberkas cahaya mulai bersinar sebelum dia sempat berkata apapun. Cahaya itu sangat unik, seolah-olah mengandung cahaya dunia, bersinar terang pada saat ini. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat penguasa kegelapan merasa bingung. Cahaya itu terus menyebar dan secara bertahap bergerak maju, akhirnya menyelimuti penguasa kegelapan dan Chen Heng. Pada akhirnya, sosok mereka lenyap seketika, sepenuhnya meninggalkan area ini. Seolah-olah ada kilatan petir yang sangat terang di kehampaan. Chen Heng dan penguasa kegelapan muncul di area lain pada titik tertentu. Ini, ekspresi penguasa kegelapan langsung berubah saat tiba di area ini. Dunia ini. Aura dunia yang sama sekali berbeda menyelimuti area tersebut dan berhasil ditangkap oleh penguasa kegelapan. Di hadapannya terbentang padang rumput, dan sekitarnya tampak sangat tandus.
Binatang buas berkeliaran di mana-mana, menjelajahi berbagai area. Pemandangan alam muncul di hadapannya, memberinya perasaan tenang. Apakah ini dunia itu? Penguasa kegelapan berhenti, merasakan aura dunia yang benar-benar berbeda, dan diam-diam tenggelam dalam pemahaman. Aura hukum dari dunia lain sangat berharga bagi seorang dewa. Salah satu alasan mengapa seorang dewa ingin memasuki dunia lain adalah untuk memperoleh kekuatan hukum dari dunia lain guna meningkatkan dirinya. Begitu penguasa kegelapan memasuki dunia ini, dia langsung terhanyut dalam keinginan untuk memahami kekuatan hukum di dunia ini. Chen Heng tidak mengatur apapun tentang hal ini, tetapi hanya mengamati dengan penuh minat. Tak lama kemudian, sebuah kecelakaan terjadi. Gelombang kilat mulai berkumpul di udara seolah-olah badai dahsyat sedang terbentuk dan akan meletus. Sebuah sambaran petir menghantam dengan keras penguasa kegelapan. Dari sudut pandang Chen Heng, kekuatan sambaran petir ini sangat dahsyat, cukup untuk menekan semua makhluk di bawah cincin keempat. Jika Hedosiri dan yang lainnya tiba di sini, mereka bahkan tidak akan mampu menahan sambaran petir pertama. Tentu saja, tingkat kekuatan ini merupakan serangan fatal bagi Hedosiri dan yang lainnya, tetapi itu hanyalah memuaskan hasrat bagi sosok seperti penguasa kegelapan. Namun, sambaran petir ini secara langsung membangunkan penguasa kegelapan dari pemahaman mendalamnya. Apa ini? Penguasa kegelapan memandang ke cakrawala. Kilat menyambar turun, mengenai tubuhnya. Awalnya, kilat-kilat itu tidak kuat, hanya berada di peringkat keempat. Namun, secara bertahap kekuatannya meningkat, mencapai peringkat keenam. Pada titik ini, semuanya belum berakhir. Di bawah tatapan Chen Heng dan penguasa kegelapan, kilat masih berkerumun di langit. Secara samar-samar, tampak bahwa kilat yang lebih kuat sedang berkerumun dan akan segera meletus. Penguasa kegelapan segera mengambil keputusan setelah merasakan hal ini. Dia langsung menggunakan semua kemampuannya untuk mengunci auranya, mencegahnya lolos. Tindakannya sangat efektif. Dalam sekejap, petir yang berkumpul di langit mulai membeku, seolah-olah tidak dapat menemukan targetnya. Seseorang datang, Chen Heng melihat ke kejauhan dan melihat seseorang bergegas mendekat. Kemudian, dia menatap penguasa kegelapan yang sedikit berantakan, "Ayo pergi." "Baiklah." Penguasa kegelapan mengangguk dan meninggalkan area tersebut bersama Chen Heng. Kilat di langit perlahan menghilang, hanya menyisakan jejak di tanah. Awalnya, ini adalah padang rumput dengan gulma yang tumbuh subur di mana-mana, dengan vitalitas yang melimpah. Namun, semuanya hancur setelah bencana petir. Vitalitasnya lenyap, hanya menyisakan aura kehancuran. Itu adalah pemandangan yang sunyi dan menakutkan. Setelah Chen Heng dan penguasa kegelapan pergi, tokoh-tokoh lain muncul di sini. Bencana petir yang sangat dahsyat. Seorang lelaki tua memandang area di hadapannya yang hancur akibat sambaran petir dan agak terkejut. Benua ini selalu tandus, dan energi spiritual sangat langka. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Mungkinkah sosok yang tak tertandingi telah lewat dan sedang melewati kesengsaraannya di sini? Orang-orang lain datang satu demi satu dan bergegas ke sini bersama-sama mengikuti lelaki tua itu. Mereka juga memandang area di depan mereka dan agak tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Berpindah ke area lain, penguasa kegelapan memandang langit dan melihat petir berkumpul lagi. Ia tak kuasa berkata, seperti yang kau lihat, mendengar ucapan penguasa kegelapan, Chen Heng mengangkat bahu dan berkata, kesulitan petir di dunia ini barusan adalah sesuatu yang harus dialami oleh makhluk luar biasa di dunia ini. Di dunia ini, semua makhluk luar biasa dengan tingkat tertentu akan bersentuhan dengan kesulitan petir, seperti kau barusan. Mekanisme apa ini? Mendengar ucapan Chen Heng, penguasa kegelapan tiba-tiba mengerutkan kening. Sang penguasa kegelapan telah berhubungan dengan cukup banyak dunia sebagai seorang dewa. Namun, belum pernah ada dunia yang seunik dunia di hadapannya. Bahkan ada bencana yang dikhususkan untuk makhluk luar biasa. Ini adalah pengalaman pertama bagi penguasa kegelapan. Secara perbandingan, tingkat penerimaan Chen Heng jauh lebih tinggi. Ketika pertama kali datang ke dunia ini, dia juga terkejut dengan situasi di sini dan segera mundur. Jika bukan karena penguasa kegelapan, Chen Heng tidak akan berani datang ke dunia ini dengan mudah. Chen Heng memang melakukan sesuatu selama beberapa tahun ia berada di dunia para dewa. Selama periode ini, Chen Heng memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk memperkuat dirinya dengan kemampuan unik simulator sambil menangani berbagai masalah di dunia para dewa. Selama periode waktu ini, ia telah memasuki lebih dari selusin dunia. Di antara selusin dunia tersebut, sebagian besar adalah dunia yang lemah dan biasa. Beberapa dunia bahkan telah mencapai tingkat tertentu dari akhir zaman, tanpa lahan untuk keberadaan makhluk luar biasa. Namun, ada juga beberapa dunia yang sangat kuat hingga avatar Chen Heng pun tumbang.
Dunia di hadapannya ini adalah salah satunya. Terlebih lagi, ini adalah dunia yang paling merepotkan bagi Chen Hang. Awalnya, Chen Hang berencana untuk sementara meninggalkan dunia ini dan mencoba bereinkarnasi ketika ia menjadi lebih kuat di masa depan. Namun, kebetulan sekali penguasa kegelapan telah tiba. Karena itu, Chen Hang dengan mudah menggunakan koordinat dunia sebagai modal untuk bekerja sama dengan penguasa kegelapan. Sampai batas tertentu, ini juga merupakan sebuah eksperimen. Eksperimen beberapa tahun terakhir telah membuktikan satu hal. Menatap penguasa kegelapan, Chen Hang tersenyum sambil berbagai pikiran melintas di benaknya, orang-orang yang dibawa oleh simulator dapat dianggap sebagai bagian dari pengaruh simulator. Ketika orang-orang ini pergi ke dunia baru, semua yang mereka lakukan di sana juga akan memberikan umpan balik tertentu kepada simulator. Dengan kata lain, poin simulasi. Ya, menggunakan simulator untuk membawa orang lain ke dunia lain juga akan memberi Chen Hang beberapa umpan balik tentang poin-poin simulasi. Ini adalah hasil eksperimen Chen Hang selama beberapa tahun terakhir. Namun, selama eksperimen tersebut, Chen Hang juga menemukan hal lain, keberadaan kecelakaan. Entah mengapa, kecelakaan akan terjadi jika Chen Hang tidak ikut campur dengan orang-orang yang dibawanya ke dunia lain melalui simulator dalam beberapa tahun terakhir. Itu bisa berupa peristiwa yang tidak menguntungkan, terlibat dalam banyak hal tanpa alasan yang jelas, atau penyakit parah. Segala macam hal yang tidak menguntungkan akan terjadi seolah-olah dunia sedang menargetkan mereka. Sebelumnya, Chen Hang tidak memiliki penjelasan yang baik untuk fenomena ini sampai dia mendapatkan banyak informasi dari penguasa kegelapan yang membuatnya mengerti bahwa ini terjadi karena dunia menolaknya. Sebagai orang luar, begitu ia memasuki dunia lain, ia akan perlahan-lahan ditolak terlepas dari seberapa kuat atau lemahnya ia. Yang lebih kuat mungkin akan langsung ditolak dari dunia tersebut, sementara yang lebih lemah akan mudah menjadi sasaran kesadaran dunia dan rentan terhadap kecelakaan. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang tidak memiliki cukup sarana atau kemampuan akan cepat mati dalam kecelakaan. Kecuali jika Chen Hang bersedia bertindak dan menggunakan poin simulasi untuk membantu mereka menyamar atau bahkan berintegrasi ke dunia ini. Namun, bagaimana mungkin ini terjadi? Chen Hang telah mengirim beberapa orang ke dunia lain untuk bekerja dan mendapatkan poin simulasi untuknya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia menghabiskan banyak upaya untuk membantu mereka menggunakan poin simulasi? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan sekarang, dengan datangnya penguasa kegelapan yang cukup kuat dan memiliki kemampuan yang memadai ke hadapannya, Chen Hang terpaksa bereksperimen. Sebagai dewa di dunia para dewa, penguasa kegelapan, salah satu eksistensi tingkat atas, seharusnya tidak seperti orang-orang sebelumnya yang meninggal belum lama ini. Chen Hang tersenyum saat pikiran ini terlintas di benaknya. Di sisi lain, penguasa kegelapan masih merasakan aura dunia ini. Aura dunia ini sama sekali berbeda dari aura dunia para dewa dalam persepsinya. Terdapat perbedaan yang cukup besar di antara keduanya. Dunia-dunia lain yang pernah dikunjungi oleh penguasa kegelapan di masa lalu tidak terlalu jauh dari dunia para dewa. Meskipun hukum-hukumnya berbeda, masih ada beberapa kesamaan, tidak separah dunia sebelumnya. Perbedaan antara berbagai hukum tersebut sangat besar. Dunia ini mungkin sangat jauh dari dunia para dewa. Penguasa kegelapan merasa bersemangat, merasakan aura dunia yang benar-benar berbeda di sekitarnya. Jarak antara dunia ini dan dunia para dewa sangat jauh, yang berarti banyak tempat di dunia ini berbeda dari dunia para dewa. Akan menjadi pembaptisan besar dan keberuntungan baginya jika ia dapat menduduki dunia ini dan sepenuhnya melahap kekuatan hukumnya. Ia menatap Chen Hang dengan tatapan yang lebih sungguh-sungguh sambil memikirkan hal ini, bagaimana keadaan dunia ini. Ia merenung sejenak lalu berkata, ada berapa dewa? Dia tentu saja harus memahami situasi dunia ini terlebih dahulu, memikirkan bagaimana cara menaklukkan dunia ini. Chen Hang tentu saja merupakan kandidat terbaik untuk memahaminya, sebagai orang yang datang lebih dulu. Jumlah makhluk setingkat dewa di dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa ku ketahui. Menghadapi pertanyaan penguasa kegelapan, Chen Hang hanya menggelengkan kepalanya lalu berkata pelan, lagi pula, aku belum mencapai level itu ketika datang sebelumnya. Aku hanya menyelidiki dengan hati-hati. Namun, makhluk setingkat dewa di dunia ini disebut yang mulia surgawi. Dan tidak seperti para dewa, meskipun ada berbagai macam kepercayaan di antara manusia, yang mulia surgawi di dunia ini tampaknya tidak bergantung pada keyakinan untuk eksis, dan mereka juga tidak membutuhkan keyakinan sebagai tanda untuk melawan perlawanan dunia. Apa? Ekspresi penguasa kegelapan tiba-tiba berubah mendengar kata-kata Chen Hang, bagaimana mungkin mereka bisa terikat pada dunia tanpa keyakinan sebagai kekuatan penolak.
Para dewa di dunia para dewa membutuhkan keyakinan untuk melawan kekuatan penolak dunia itu sendiri, atau mereka akan perlahan-lahan ditolak oleh kesadaran dunia, secara bertahap meninggalkan dunia dan diasingkan ke lautan kekacauan. Namun, di dunia ini, makhluk setingkat dewa itu tidak membutuhkan keyakinan sebagai koordinat untuk dapat melawan kekuatan penolak. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi penguasa kegelapan berubah saat dia merasa terkejut. Mungkin sistem dunia ini berbeda. Chen Heng merenung dan berkata, mungkin ini perubahan pada dunia itu sendiri. Sejujurnya, Chen Heng juga sedikit terkejut dengan situasi di dunia ini setelah mengetahui pentingnya keyakinan pada para dewa. Namun, menurut apa yang dikatakan penguasa kegelapan sebelumnya, banyak hal dapat digunakan sebagai penanda. Mungkin sistem dunia ini unik, sehingga tidak perlu menggunakan keyakinan sebagai koordinat, yang bukan tidak mungkin. Lagi pula, dunia ini sangat jauh dari dunia para dewa, dan sangat wajar jika sistem yang berbeda berkembang di dalamnya. Mungkin saja. Penguasa kegelapan merenung, mengangguk, dan berkata, namun, ini juga bagus. Karena para dewa tidak menghargai iman, kurasa kita tidak akan menghadapi terlalu banyak masalah dalam menyebarkan iman di dunia ini. Katanya sambil memandang kesengsaraan petir yang menyebar di cakrawala tetapi tidak dapat menemukan targetnya. Para dewa di dunia para dewa membutuhkan iman untuk tetap berada di dunia para dewa dalam waktu yang lama, jadi mereka sangat memperhatikan iman. Gerakan sekecil apapun akan mengganggu kekuatan dewa-dewa lain. Keadaan penguasa kegelapan saat ini tentu saja berbahaya. Namun, dunia ini berbeda. Karena para dewa di dunia ini tidak membutuhkan iman untuk bertahan hidup, mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan iman. Ini adalah kabar baik bagi penguasa kegelapan, karena banyak hal yang dapat dilakukan. Setelah reinkarnasi, ia membutuhkan iman dan kekuatan yang cukup untuk memulihkan kekuatannya dan mencapai puncak kekuatannya sebelumnya. Di sisi lain, hal pertama yang harus dihadapinya adalah penolakan dunia terhadap dirinya ketika ia datang ke dunia ini. Ia bukanlah makhluk asli dunia ini, sehingga penolakan yang dihadapinya jauh lebih signifikan daripada para ahli asli. Kemungkinan besar bencana akan terjadi segera setelah auranya terungkap. Dalam keadaan seperti itu, ia membutuhkan keyakinan yang cukup sebagai perisai untuk menyembunyikan auranya yang berasal dari dunia lain dan menyamar. Keberanianmu sungguh luar biasa, membawaku langsung ke dunia ini. Dia mengangguk kepada Chen Heng sambil berpikir dan tampak sangat menghargai keberaniannya. Karena kita bekerja sama, tentu saja saya harus menunjukkan ketulusan. Chen Heng masih sama seperti sebelumnya, menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan berkata dengan lembut, lagi pula, Yang Mulia, kedatangan Anda ke dunia ini juga bermanfaat bagi saya. Meskipun begitu, tidak banyak orang yang benar-benar bisa melakukan apa yang kau lakukan. Penguasa kegelapan tersenyum dengan ekspresi pujian di wajahnya dan mengulurkan tangannya, lalu meninggalkan tanda di tangan Chen Heng, ini adalah tandaku. Ini mewakili otoritasku dan sebagian dari kekuatanku. Dengan ini, kau dapat sepenuhnya mewakili semua yang kulakukan di dunia dewa dan dapat mengerahkan semua kekuatan di bawah perintahku. Selain itu, kau juga memiliki sebagian dari kekuatan ilahiku. Kau dapat mengerahkan kekuatan inkarnasiku, yang cukup untuk menekan para demigod. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, kekuatan dalam tanda ini hanya dapat digunakan 3 kali karena keterbatasan kekuatanku saat ini, dan akan kehilangan kekuatannya setelah itu. Chen Heng menatap penguasa kegelapan dengan heran. Dia tidak menyangka dia adalah dewa yang begitu jujur. Sebelumnya, dia telah memikirkan skenario setelah penguasa kegelapan datang ke dunia ini. Menurut rencana sebelumnya, penguasa kegelapan tidak akan berguna secara signifikan setelah datang ke dunia ini. Penguasa kegelapan bahkan mungkin akan menyerang dan menjatuhkannya secara langsung untuk memonopoli koordinat dunia ini. Dia tidak menyangka penguasa kegelapan akan jauh lebih jujur daripada yang dia bayangkan. Bukan hanya tidak menyerangnya, dia bahkan memberinya banyak keuntungan. Otoritas yang diwakili oleh tanda itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, dengan kondisi penguasa kegelapan saat ini, tidak banyak kekuatan yang tersisa di dunia para dewa. Jika tidak, mereka tidak akan datang mencarinya. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya berbeda. Menurut penguasa kegelapan, kekuatan yang terkandung dalam tanda ini cukup untuk menekan seorang demigod, yang masih sangat mengesankan meskipun hanya dapat digunakan 3 kali. Dari kondisi penguasa kegelapan saat ini, kekuatan dalam tanda ini bukanlah hal yang sepele. Dia telah menginvestasikan banyak modal. Tentu saja, penguasa kegelapan juga bisa bersikap sopan di permukaan, tetapi sebenarnya, dia diam-diam berada dalam posisi bertahan, bersiap untuk menyerangnya. Ini bukan hal yang mustahil. Chen Heng tampak senang saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Di hadapannya, suara penguasa kegelapan terus terdengar, tentu saja, hal kecil ini tidak sebanding dengan usahamu.
Penguasa kegelapan memandang Chen Heng dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantumu naik ke tahta ilahi, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu ketika kau maju di masa depan. Ini adalah janji lain. Janji ini tergolong berat untuk dewa setingkat penguasa kegelapan. Namun, janjinya masih bisa dianggap dapat dipercaya, dilihat dari perbuatannya di masa lalu. Chen Heng berpikir sejenak, lalu tersenyum, tampak bahagia, terima kasih atas janjimu. Aku juga berharap kau bisa segera memulihkan kejayaanmu dan kembali menjadi matahari di angkasa. Untuk sesaat, keduanya tampak puas dan bahagia. Aku siap tinggal di dunia ini untuk beberapa waktu guna mengembangkan imanku. Penguasa kegelapan berbicara terus terang. Ia sangat ingin memulihkan kekuatannya, yang hanya bisa dilakukan dengan cepat di dunia ini. Terlebih lagi, ia sangat penasaran dengan kekuatan dunia ini dan ingin mempelajarinya dengan saksama. Karena itu, ia tidak ingin segera kembali ke dunia para dewa. Chen Heng tidak mempermasalahkan hal ini, tetapi hanya berbicara kepada penguasa kegelapan dan kembali. Sosoknya berubah menjadi ilusi di bawah tatapan penguasa kegelapan dan perlahan menghilang di depan matanya. Bagi Chen Heng, dunia ini adalah tempat yang berbahaya. Eksperimen sebelumnya telah menunjukkan betapa berbahayanya bagi tubuh aslinya untuk melewati dunia lain. Penguasa kegelapan mengandalkan kekuatannya untuk tidak takut, tetapi Chen Heng khawatir. Karena itu, setelah membawa penguasa kegelapan, sosoknya dengan cepat menghilang dan pergi. Setelah Chen Heng pergi, hanya Master Kegelapan yang tersisa. Ia termenung, menatap sosok Chen Heng yang telah menghilang di hadapannya, dia pergi begitu saja tanpa altar atau formasi sihir khusus sebagai panduan. Ia tak kuasa mengerutkan kening, bagaimana dia melakukannya. Bersambung.